Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Safrizal dengan NPM 2024 14500 287. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang konsep peserta didik. Istilah peserta didik ini berasal dari dua kata, yaitu peserta berarti seorang yang ikut dalam suatu kegiatan, dan didik berasal dari kata pendidikan yang artinya proses membentuk pribadi melalui pembelajaran. Jadi peserta didik adalah seorang yang secara sadar mengikuti proses pendidikan. Kemudian ada hakikat peserta didik. Peserta didik bukan hanya objek pembelajaran, tapi juga subjek aktif yang memiliki potensi unik. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik secara sosial, emosional, intelektual maupun spiritual. Terus kemudian ada teori psikologi tentang peserta didik. Dalam psikologi pendidikan, peserta didik dipandang sebagai individu yang mengalami perkembangan bertahap. Menurut Jean Piaget, anak-anak belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi. Erik Erikson juga menekankan pentingnya krisis identitas pada masa remaja sebagai bagian dari pertumbuhan kepribadian. Kemudian juga ada hak dari peserta didik. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kemudian perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis. Terus yang ketiga, lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kemudian juga ada kewajiban peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara aktif, mematuhi aturan sekolah, kemudian menjaga sikap dan etika terhadap guru dan teman. Kemudian terus yang kedua ada konsep pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Pertumbuhan bisa diukur secara nyata. Terus kemudian ada pertumbuhan remaja. Masa remaja ditandai dengan pertumbuhan yang pesat, terutama saat pubertas. Contohnya suara yang mulai berat pada laki-laki atau berkembangnya payudara pada perempuan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yang pertama ada faktor genetik atau keturunan, faktor biologis yang diwariskan dari orang tua. Kemudian ada nutrisi, yaitu gizi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Terus kemudian ada kesehatan, yaitu penyakit kronis bisa menghambat pertumbuhan. Terus yang terakhir ada lingkungan seperti kualitas udara, tempat tinggal, dan kebersihan. Kemudian yang ketiga ada konsep perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, moral, dan intelektual. Berbeda dengan pertumbuhan yang bisa diukur, perkembangan lebih bersifat menyeluruh. Contohnya ada perkembangan pada remaja, yaitu yang pertama ada kognitif, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan kritis. Kemudian ada emosional, mulai mencari jati diri. Terus ketiga ada sosial, atau lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya. Terus kemudian ada moral dan spiritual, mulai mempertanyakan nilai-nilai hidup. Terus ada faktor perkembangannya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu keturunan, hormon, kondisi otak. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu keluarga, lingkungan sekolah, dan media sosial. Hukum perkembangan yaitu ada caudal atau perkembangan dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua ada proxima distal, yaitu perkembangan mulai dari bagian tengah ke arah luar tubuh. Terus yang ketiga ada individualitas, yaitu setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Ada rentang waktu perkembangannya, yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup. Namun masa anak dan remaja adalah tahap kritis di mana pembentukan kepribadian. Terus ada tujuan perkembangannya, membantu individu mencapai kematangan dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi sosial, serta mampu membuat keputusan mandiri dan bertanggung jawab.
Terus yang keempat ada konsep kematangan. Konsep kematangan adalah keadaan ketika seseorang setelah siap secara fisik, mental, emosional, dan sosial untuk melakukan suatu tugas perkembangan tertentu. Itu ada karakteristiknya, yaitu mulai stabil secara emosional, terus rasa tanggung jawab, mampu berpikir logis, kemudian mandiri dalam mengambil keputusan. Terus juga kematangan individu berbeda pada setiap individu tergantung pada pengalamannya, pendidikannya, dan juga lingkungannya. Misalnya meski ada dua anak seusia 16 tahun, yang satu bisa lebih matang karena memiliki pengalaman yang lebih banyak atau lebih komplit dibanding anak seusianya. Kesimpulan dari hubungan antara pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan adalah proses yang saling berkaitan dan membentuk pribadi seseorang peserta didik. Pertumbuhan menyediakan dasar fisik, perkembangannya memperluas potensi psikologis dan sosial. Terus kematangannya adalah hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ketiganya penting untuk mendukung keberhasilan para peserta didik dalam pendidikan dan kehidupan. Demikian penjelasan tentang konsep peserta didik, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Semoga dapat memperluas pemahaman kita tentang pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan fisik peserta didik dalam proses pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.